pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Live Dialog Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya dengan tema perbincangan kita pada pagi hari ini yaitu program Merdeka Sampah, mengapa kontainer sampah malah ditarik. Dan pada pagi hari ini pemirsa, saya tidak sendiri karena di sebelah saya sudah hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu. Kita sapa dulu Bapak Dr. Andes Ridwan, SIPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Karena ini kita juga ingin membahas nih Bapak, seperti kemarin kan itu tentunya masyarakat sempat ribut nih. Sebenarnya kenapa untuk kontainer sampah ini malah ditarik? Nah juga sebenarnya kita juga ingin tahu nih Pak, apa sih alasan dari kontainer sampah yang malah ditarik itu? Iya. Jadi per tanggal 31 Januari kemarin kontainer yang ada di kawasan-kawasan pemukiman kita tarik ya. Ada 7 kelurahan yang minta tempo. Okay. Minta tempo ada selama seminggu. Nah, kemarin tanggal 7 semuanya sudah selesai. Kita tarik semua. Karena dispensasi kita hanya kita berikan 7 hari. Okay. Tujuan kita pertama sekali adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab bersama. Selama ini masyarakat terlena bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab pemerintah begitu. Oh, okay. Nah, itu yang keliru. Kita kerja berdasarkan regulasi. Ada Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan persampahan di Kota Bengkulu. Di situ disebutkan ada 2 kewenangan. Kawasan pemukiman itu tanggung jawabnya adalah masyarakat itu sendiri mengelola sampahnya di bawah koordinir oleh LPM. Dan kawasan komersil dan perkantoran itu ditangani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Okay. Kawasan komersil itu apa? Kawasan komersil itu adalah pertokoan, hotel, restoran, pasar. Nah, di dua lokasi itu, kewenangan tadi, baik itu kawasan komersil yang ditangani oleh DLH dan kawasan pemukiman ditangani oleh LPM, itu bisa masuk pihak ketiga. Yang artinya pihak swasta lah kita bilang, pihak ketiga. Nah, perda kita ini sudah 11 tahun. Ya, kita anggap itu sudah cukup gitu, selama 11 tahun ini. Kita ngambil momen kemarin. Momen bahwa pada saat ekskavator kita rusak, kita tidak bisa melakukan pembongkaran sampah di TPA kita. Ini macet sekota semua. Wow. Ya. Nah, ketika pada saat itulah kita buat momen ya. Nah, ini sudah saatnya. Sudah saatnya sampah ini harus masyarakat juga harus bertanggung jawab begitu. Ya kan? Harus punya peran juga ya Pak, iya, peran juga masyarakat untuk ya, masyarakat. Masalah sampah ini masalah ya Pak, sampah. Ya, Nah, itu sesuai dengan amanat perda. Ketika masyarakat ya belum siap di dalam perda itu, pemerintah daerah hadir, ya pemerintah hadir dengan memberikan sarana prasarana. Kita sudah melakukan sarana prasarana pada LPM pada saat itu, mulai di awal dibentuknya perda itu. Kita sudah memberikan motor roda 3 semuanya, gerobak misalnya, ya kan sudah itu kita bantu kontainer-kontainer yang kita sebut TPS, tempat pembuangan sementara berupa kontainer di kelurahan. Nah, tetapi di dalam perkembangannya kontainer ini kami evaluasi bukan menyelesaikan masalah, hanya memindahkan masalah. Malah masyarakat jadi terlena ya. Iya. Pak, ya? Pertama sekali masyarakat terlena. Iya. Masyarakat beranggapan bahwa tugas ngangkut sampah itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Itu yang keliru. Satu, kita luruskan. Kedua, ya, keadaan kontainer ini keberadaannya berada di tengah-tengah masyarakat pemukiman. Pemerintah daerah tidak punya lahan di tengah-tengah masyarakat itu. Kita letakkan kontainer itu di lahan-lahan kosong. Sehingga kawasan-kawasan kosong sekarang ini, yang lahan-lahan kosong ini terdesak dengan semakin padatnya pemukiman. Dan untuk 5 tahun, 10 tahun lagi tidak ada lagi mungkin di Kota Bengkulu ini lahan-lahan kosong. Di mana mau kita letakkan kontainer? Satu. Selanjutnya juga, dengan adanya kontainer ini, ya, memindahkan masalah dari sampah rumah tangga, dipindahkan sampah itu di kontainer di TPS. Masyarakat seputar lingkungan ini menyurati kami semua. Pada menolak. Pak, tolong cabut itu kontainernya, tolong cabut. Iya kan? Tolong cabut, bahwa kontainer ini mengganggu kami. Aromanya bukan main, Pak, mengganggu lingkungan kami sekitarnya, bau. Pemandangan kami tidak enak. Sampah itu dibuang bukan warga kami aja, semua warga, Pak. Jadi ditumpuk Keluaran lain itu ditumpuk ya, Pak, ya? semua. Dan yang ironisnya, masyarakat itu tidak tertib buangnya. Dia dalam keadaan motor malas, cuma dilemparkannya aja. Kadang masuk lubang, kadang tidak. Berserakan di situ. Nah, ini yang memperjelek wajah kota. Nah, itu yang saya bilang, tidak menyelesaikan masalah, menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, ya, supaya sampah ini benar-benar selesai pengangkutannya, nah, maka itu kita gemborkan ke pihak ketiga pengangkutannya. Nah, pihak ketiga kami tanyain, apa permasalahan? Nah, ini kita kan menumbuhkan lahan pekerjaan baru. Pak, ketika ada kontainer, masyarakat itu terlena, Pak. Kenapa? Ketika ada yang gratis, kenapa bayar? Ya, nah, sehingga kami buang aja di kontainer situ. Selesai, Pak, bilangnya. Nah, kadang-kadang masyarakat ini dia tidak hitung-hitungan. Ketika dia dari rumah nyampah, bawa sampah, naik motor, pergi ke tempat TPS, itu berapa minyak? Berapa waktu? Kalau kita upahkan satu hari 5.000 aja, misalnya minyaknya itu, pasti orang tidak mau. Apalagi kalau kita pakai dia, katakanlah pakai motor. Ya, mungkin katakanlah 2.000, 3.000 minyaknya habis ke motor ngantar ke situ atau waktunya. 1 bulan itu berapa? Nah, kalau kita lihat, kita tanya dengan pengangkut sampah, berapa kamu bayar? Ya, antara 25.000 sampai 30.000, tergantung sesuai jaraknya. Volume sampah, frekuensi pengangkutan sampahnya. Nah, kalau dia ngantar sendiri itu berapa minyak? Dia nggak sadar masyarakat ini. Nah, nggak sadar dia kalau misalnya waktunya berapa, waktunya untuk buang sampah ke TPS. Sudah tuh minyaknya, walaupun dia pakai motor, minyaknya berapa situ. Kan perlu minyak juga. Nah, ini yang masyarakat tidak sadar. Lebih bagus dia letakkan sampah itu di depan rumah, diangkut. Pertama kali menambah lapangan pekerjaan juga. Sampah itu selesai. Selesai artinya tidak ada menimbulkan masalah lagi. Kalau di kontainer, lingkungan masyarakatnya bau, wajah kota jelek. Nah, jadi memperjelek pemandangan juga dan wajah kota juga ya, Pak, dengan adanya kehadiran kontainer. Nah, ada yang lucu suatu daerah. Kontainer kami ditolak. Pak, ini tolong angkut kontainer Bapak. Nah, sekarang boleh, Pak. Nah, kami angkut. Sekarang di RT mana yang mau diletakkan kontainer ini? RT ini nggak mau, Pak, jangan di RT kami, Pak. Di RT ini nggak mau, Pak, di RT ini. Lah, di mana? Di kelurahan itu mau kami letakkan kontainer. Apakah di atas langit? Saya bilang. Ini bingung dia. Nah, alhasilnya keputusannya apa? Wah, kalau begitu ya, kalau nggak ada yang mau ya nggak bisa. Otomatis kami tarik. Kalau ditolak keberadaan kami, ya kan, di mana diletakkan, tak ada yang mau. Iya, pemerintah juga bingung dong, Pak, ya, mau taruh di mana kontainer ini? Iya, letak di kontainer ini. Maunya RT sini, Pak, bilangnya kan.
Nah, kami tanya dengan RT-nya, "Oh, jangan, Pak. Ah, di RT sini, Pak. Wah, jangan, Pak." Lengah kan? RT situ saling tolak-tolakan. Saling lempar ya, Pak, ya? Lempar. Nah, jadi istilahnya sebagian RT ini mau ke sini, yang punya RT tidak keberatan masyarakat situ. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, itu yang kita ambil kesimpulan kemarin pas momen. Ini saatnya kita membuat kebijakan untuk penarikan kontainer supaya masyarakat sadar. Ya, mumpung karena masalah momennya, masalah ribu-ribu masalah sampah kemarin, karena kerusakan alat berat kita dan sekarang sudah kita atasi dengan membeli alat baru. Nah, inilah momennya. Memang kebijakan, setiap kebijakan itu pasti riaknya ada. Nah, di awal. Nah, ini kita antisipasi. Nah, kita sudah sosialisasikan semua aparat, baik itu tingkat kecamatan, baik kelurahan, sudah kita konsolidasi supaya kita perintahkan itu tolong sosialisasikan ke masyarakat untuk menggerakkan masyarakat supaya RT-RT itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengangkutannya. Karena ini juga yang disampaikan Pak Kades juga pemirsa ini, bahwa benar sebenarnya tanggung jawab sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat yang tinggal di situ ya Pak, yang punya tanggung jawab dan peran yang besar dalam sebenarnya saya setuju juga sih dengan Pak Ridwan tadi ya, bagaimana kalau kita lihat ya Pak ya, kontainer itu kadang sampahnya nggak masuk ke dalam kontainer, jadi jelek pemandangannya di satu wilayah tersebut. Nah, ini gimana nih Pak? Tadi kan ada beberapa protes nih dari masyarakat, Pak kenapa nih kontainernya malah ditarik? Kita buang sampah gimana nih? Dari pemerintah sendiri memberikan pengertian kepada masyarakat dengan adanya mungkin beberapa masyarakat kita ada yang juga yang protes dan tidak setuju dengan kontainernya ditarik, seperti apa? Ya, kita sudah berulang kali ya, mungkin berulang kali kita sudah sosialisasikan, kita semua sudah camat ya, sudah berulang kali kita panggilkan, sudah kita arahkan, lurah-lurah sudah kita arahkan, LPM juga sudah kita arahkan juga, nah supaya sampai ke pemerintahan yang terbawah, supaya istilahnya itu disosialisasikan ke masyarakat, digerakkan masyarakatnya ya untuk pengangkutan sampah melalui pihak ketiga supaya selesai begitu. Nah, ada juga sih ada masyarakat yang masih ya beranggapan itu ya tugas itu semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka itu kita sosialisasikan. Kalau kita lihat di Tilik ya, ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Bahwa di dalam undang-undang itu objek pajak dan retribusi itu salah satunya bidang persampahan. Ya. Selanjutnya kita di Perda kita nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan di Kota Bengkulu. Di situ disebutkan bahwa retribusi untuk kawasan pemukiman itu tidak ada. Yang kita layani retribusinya itu adalah di kawasan ekonomis dan perkantoran tadi. Nah, artinya apa? Ya, masyarakat harus tahu setiap warga negara mendapatkan pelayanan langsung oleh pemerintah wajib membayar retribusi. Nah, sekarang kami pertanyakan, apakah masyarakat membayar retribusi sampah kepada pemerintah? Kan tidak. Pemerintah kota ini kan berlangsungnya pemerintahan ini adalah dari pajak dan retribusi. Kita tidak punya tambang, nggak punya hasil bumi. Nah, pemerintah harus tahu juga keberlangsungan pemerintahan ini, keberlangsungan pembangunan ini dari pajak dan retribusi masyarakat, terkhusus di wilayah Kota Bengkulu dia tinggal. Nah, kami tidak memungut retribusi untuk masyarakat di kawasan pemukiman. Nah, bagaimana kami bisa masuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung? Setiap pemerintah melakukan pelayanan, melakukan kegiatan, itu pasti ada cost-nya. Nah, ketika kos kami besar, kami sebagai pengelola anggaran, bagaimana kami mempertanggungjawabkannya kepada pemeriksa? Ini juga harus dimaklumi masyarakat.
Jadi ini sebenarnya punya pro dan kontra sendiri ya Pak ya. Nah tadi juga dengan adanya masalah sampah ini tentunya masyarakat yang tinggal di luar itu mungkin bisa bekerja sama dengan LPM. Tapi juga ada masyarakat yang merasa keberatan nih Mbak, karena gimana kita harus bayar iuran. Masyarakat yang menolak untuk membayar iuran mengenai sampah. Pemerintah kota bagaimana Pak cara mencari solusinya dengan hal itu? Kita solusi yang paling tepat itu ya kita secara perlahan-lahan ya, itu seperti saya tadi kan mengajak masyarakat pemahamannya. Kadang-kadang masyarakat ini dalam keadaan terdesak, dia mau, mau. Awalnya jadi berat, maka itu kemarin maka kita ambil kebijakan selagi ada kontainer, ya kan, itu ya masyarakat ini. Ada gratis, kenapa mau bayar? Jadi terlena ya Pak? Ya, terlena. Sehingga tidak ada permasalahan. Kita mau mengungkit, kita sesuaikan masalah sampah ini sesuai dengan regulasi yang ada, itu tidak jalan. Karena apa? Kontainer. Nah, sehingga masyarakat kita terlena. Wah, kalau begitu ya udahlah, kami mau buang aja lah, nggak apa-apa. Nah, inilah yang kita mengharapkan pendewasaan masyarakat. Ya, pendewasaan masyarakat, marilah ayo. Maka itu kita koordinasi juga dengan LPM, dengan apa, tolong subsidi silang. Ketika ada yang masyarakat yang mampu di lingkungannya, mungkin sampahnya, iurannya itu lebih besar, ya kan? Lebih besar sehingga menutupi yang kecil. Sesungguhnya, ya kan, orang yang menengah ke atas itulah yang banyak produksi sampah. Ya, betul. Kenapa? Ya. Setiap hari dia pasti pergi ke mall, dia pulang bawa kue, bawa pakaian, bawa apa, itu sampah. Pasti dia, tiap hari dia belanja, keluar. Kalau orang misalnya ibarat kata orang menengah ke bawah, ya, pasti dia sedikit, hanya kebutuhannya ke pasar, simpan, masak, udah selesai, cukup itu saja. Nah, itu yang, kenapa yang orang yang lebih berkecukupan ini ya subsidi di lingkungan masyarakatnya. Dan iuran itu dari masyarakat untuk masyarakat. Tidak masuk ke PAD. Tidak masuk. Dari masyarakat itu masyarakat. Maka itu dimusyawarahkanlah. Yang dimusyawarahkan dengan PRT-nya atau LPM-nya, dikoordinir oleh LPM, dengan pihak ketiganya pengangkut sampahnya. Berapa sebenarnya polanya, ya kan? Pola pengangkutan sampah ini. Nah, ketika masyarakat itu punya lahan, ya, bisa dikelolanya sendiri sampahnya, tidak perlu harus ke pihak ketiga. Ya, kelola sendirilah. Apa mau jadi pupuk, apa mau ditanam, dipisahkan sampah plastik, ya kan, sampah misalnya botol, itu bisa dijual. Maka itu setiap kelurahan kita wajibkan mendirikan bank sampah dalam rangkaian penilaian Merdeka Sampah kemarin. Wajib. Indikatornya harus ada bank sampah. Supaya apa? Semua sampah itu tidak harus dibuang. Ada unsur ekonomisnya di situ, yaitu adalah sampah kering-kering ini yang berupa kering, botol misalnya, apa itu bisa dipisah. Ya, Pak, ya, nah, itu bisa dijual. Nah, sesungguhnya mereka itu akan membantu, bukan nilainya, tetapi fungsinya. Fungsinya apa? Supaya sampah kita di TPA kita dengan kondisi 6,8 hektar itu hampir overload. Menggunung. 450 ton per hari produksi sampah di Kota Bengkulu ini. Cukup besar juga Pak ya? Iya. Nah, ini kewalahan kita. Di lahannya mana lagi kalau ketika itu sudah penuh? Nah, kami sudah kesibukan juga mencari investor bagaimana bisa mengolah sampah. Karena sampah kita di TPA itu tidak terolahkan. Kenapa? Kami kesulitan mencari investor. Kalau kami olah sendiri, itu biayanya besar. Nah, kita keterbatasan APBD, hanya ngurus sampah saja tersedot anggaran di situ, ya tidak efektif juga. Apakah bisa kan lebih membantu untuk kesehatan, misalnya di sektor pendidikan yang kita tumbuhkan misalnya. Hanya sibuk dengan masalah sampah saja, mengeluarkan kos yang besar. Nah, sedangkan masyarakat bertumbuh kepada pemerintah itu juga nggak bijaksana juga. Jadi masyarakat harus bersama-sama. Nah, kan sudah kita tahu teori pembangunan. Ya, teori pembangunan itu supaya berhasil dan terlaksana dengan baik harus didukung minimal 3 pilar. Pertama sekali, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah aja kerja, siapapun pemimpinnya, kalau ketika tidak didukung oleh masyarakat, tidak didukung oleh pihak swasta, itu tidak akan efektif berjalan.
sebaik apapun program sebaiknya yang dicanangkan ya Pak programnya ya? tidak akan bisa berjalan. Nah, mari sama-sama ya keroyokan. Kecuali negeri kita ini kaya, misalnya kita gratiskan semua. Ya, misalnya kita punya tambang emas, kita punya tambang minyak misalnya kan, itu bisa. Tetapi kita kan, kota kita ini kan bertumpu kepada pajak dan retribusi sesungguhnya. Betul, apalagi kita juga hidup di negara yang masih berkembang ya Pak. Iya, berkembang. Iya. Oke Pak, tadi di segmen pertama ya pemirsa kita sudah membahas nih sebenarnya ada alasan-alasan kuat mengapa kontainer sampah itu ditarik, dan tadi juga bagaimana ya dengan harapannya masyarakat ini sebenarnya bisa mengambil peran dalam menanggulangi masalah sampah. Nah, ini Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu untuk mengawasi dan juga membina dari terhadap pengelolaan sampah oleh LPM sejauh ini seperti apa sih Bapak? Ya. Kita pertama sekali ek TPS ini ya, sementara waktu ini kita jaga dulu ya. Kita sudah perintahkan kepada pihak kelurahan dan Linmas itu menjaga dulu dalam rangkaian mensosialisasikan kepada masyarakat ya, supaya jangan buang sampah di situ. Ada juga mungkin sebagian masyarakat yang mungkin tidak tersampaikan atau mungkin terbiasa, atau warga daerah lain ya, bukan dari Kota Bengkulu saja, mungkin daerah perbatasan misalnya Seluma, Benteng misalnya kan, itu dia membuang sampah di situ. Nah, sehingga kita jaga 24 jam ya, selain sosialisasi. Nah, selanjutnya juga ya, kita melakukan ya pengawasan juga kepada pengangkut sampah ya. Masalah pengangkut sampah di TPA kita ya, kita lakukan pembinaan juga, bahwa sementara waktu ini itu kita khususkan mereka. Kalau di daerah lain, kalau pihak swasta membuang sampah ke TPA itu berbayar tuh. Kalau di daerah, di mana-mana, di Jakarta juga gitu. Masuk buang sampah ke TPA bayar retribusi. Ada cost ya Pak? Ya, cost. Khusus Kota Bengkulu, kita mau menumbuhkan dulu menjadi lapangan pekerjaan. Ini dalam rangkaian bentuk sosialisasi kita, supaya kita menumbuhkan minat warga ya untuk bergerak di sektor pengangkutan sampah. Nah, sehingga di TPA kita jalurnya ini kita khususkan, supaya kita ada kemudahan-kemudahan dia bongkar sampah di situ. Nah, ini yang kita harapkan semuanya, supaya masyarakat dapat langsung ya bekerjasama dengan pihak ketiga. Kita usahakan biayanya serendah-rendah mungkin begitu. Tidak memberatkan masyarakat ya Pak ya? Ya, tidak memberatkan masyarakat. Kita sudah buat surat edaran sebagai dasar hukumnya, supaya masyarakat atau pihak ketiga itu tidak ragu-ragu, LPM tidak ragu-ragu, lurah tidak ragu-ragu. Nanti ketika kita pungut iuran, nanti takut pungli Pak katanya. Nah, maka itu kita buat payung hukumnya melalui surat edaran wali kota, supaya mereka ada ketentuannya. Apabila berdasarkan hasil musyawarah kesepakatan dibuat berita acaranya, mereka kerjasama dengan pengangkutan, silakan diangkut ke TPA. Dan kita berikan gratis tanpa ada retribusi, supaya ini tumbuh dulu. Ya, tumbuh dulu sehingga ketika masyarakat banyak beralih ke bekerjasama dengan pihak ketiga pengangkutan sampahnya ke TPA, ini harapan kita ya ini bagus begitu, sehingga bisa meringankan kita ya melakukan pekerjaan baru. Wow, jadi sebenarnya dari pemerintah juga terus melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap pihak ketiga ini ya Pak ya, dalam mengelola sampah masyarakat, yang juga tadi Pak Gadis sampaikan ternyata ini kita juga masih sangat banyak ya Pak ya dalam produksi sampah di kota ini. Nah, tadi juga tentunya dari DLHK sendiri pasti punya kendala nih Pak dalam menangani masalah sampah, mengelola masalah sampah, dan juga untuk memberikan sosialisasi pengertian kepada masyarakat. Apa sih Pak kendala yang paling besar nih yang dihadapi oleh DLHK dalam mengelola sampah ini? Kendala yang paling besar pertama sekali ya tingkat kesadaran masyarakat ya. Tingkat kesadaran masyarakat yang perlu kita tumbuhkan. Yang pertama sekali, buanglah sampah kepada tempatnya. Kita jangan jadi penonton begitu. Kita suka sekali, warga kita ini suka sekali menjadi penonton.
maksudnya kita selalu mengagumi daerah lain tentang kebersihannya. Oh, ya. Ya, kita bisa patuh dengan aturan daerah lain, ya, tentang bagaimana jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi ketika dia balik ke daerahnya, dia mau seenaknya begini. Malah nanti dikritik tuh Pak ya. Iya. Lihat dong daerah situ. Iya, daerah situ bagus tuh buang sampah. Saya takut. Nah, sebagai satu contoh saja lah ya. Ya, kalau kita pergi misalnya, kalau ke banyak warga kita pergi jalan-jalan ke Singapura misalnya, Iya. merokok saja, buang puntung rokok aja takut. Wah, itu benar-benar Takut disiplin denda. Pak kalau di sana. Iya. Apalagi buang sampah meludah saja takut. Iya. Takut kena denda. Nah, kenapa ketakutan itu nggak dibawa ke daerahnya? Wah ya, saya juga ini kotor, takut. Padahal yang ironisnya juga, kita ini adalah mayoritas Muslim. Hadis Sahih itu, Bukhari kan, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita mau kotor-kotoran, berarti kan kita gadaikan iman kita. Iya. Nah, sudah itu, marilah kita timbulkan rasa memiliki kota ini, supaya kota ini bersih begitu. Nah, itu tantangan kita yang paling berat ya. Sudah itu kedua, tantangan kita, yaitu kita ini belum menemukan, ya, kalau hanya mengandalkan APBD kota saja untuk mengolah sampah, ya kita kewalahan. Seperti saya bilang, lebih bagus bermanfaat untuk kita tanamkan ke sektor lain. Karena mengolah sampah ini besar biaya kosnya. Oh, okay. Nah, kita ini masih open dumping. TPA kita belum diolah. Masih ditumpukkan di situ. Nah, itu yang saya bilang tadi. 2-3 tahun lagi itu overload. Di mana? Kita juga kewalahan mencari investor. Untuk ngolah, ya ini sampah ini sebenarnya bisa. Bisa jadi briket misalnya. Nah, kemarin kita ketemuin investor dari Solo. Mau nggak? Nah, dia suwe. Mau. Tapi persyaratannya banyak. Biaya operasionalnya harus dibebankan kepada kita. Hasil produksi briketnya itu, ya kan, Pemda Kota harus mencarikan pangsa pasarnya. Nah, jual. Ya, kita hubungi pihak TLB misalnya untuk manfaatkan briket tadi. Kalorinya 3.500 masuk. Nah, harganya yang tidak kompetitif. Nah, kalau batu bara 500-an per kilo, yang ini minta 650 per kilo. Jadi tidak kompetitif. Nah, kedua, ya kan, biaya yang untuk operasionalnya dibebankan kepada kita. Nah, sehingga kita terlampau berat. Nah, kita mencari lagi. Kemarin dalam beberapa bulan ini, kemarin ada yang mau menjajaki, membuat surat investor dari Korea. Nah, kami berupaya mencari begitu. Nah, alternatif teknologi yang lain, ya, kami juga sudah menemukan juga masalah ketika ini tidak bisa diolah supaya ada nilai manfaatnya berupa briket. Ini mungkin kita lakukan teknologi untuk pembakaran menjadi debu. Baik sampah basah, baik kering, itu bisa melakukan pembakaran teknologinya. Nah, melebu. Cuman kita masih menemukan bahwa adanya asap. Kita menghindari adanya asap. Nah, mungkin pakai filter. Nah, ini kita coba-coba ini. Mana yang lebih efektif penjajakan teknologinya. Sehingga sampah ini selesai di tingkat kelurahan. Nah, harapan kami seperti itu. Nah, jadi misalnya ada yang mengajak makan ini. Nah, Pak, ini Pak teknologinya. Ini sampah ini tingkat kalau per 2 jam, 3 jam, 4 jam ini bisa mengapakan sekitar 2 ton sampah. Nah, kalau misalnya teknologi itu kita udah dapatkan, harganya sudah pas, ini mungkin kita bisa kondisikan setiap kelurahan memiliki itu. Sehingga sampah yang di kelurahan itu langsung diproses menjadi debu, sehingga biaya katakanlah untuk pengangkutan sampah yang selama ini mungkin iuran yang sudah berjalan 30.000 mungkin bisa lebih turun lagi. Oh ya, bisa menurunkan kos yang Iya, dikeluarkan ya Pak ya, dari iya, masyarakat sendiri. sebenarnya dari masyarakat itu sekitar lingkungannya bawa ke situ tempat pengolahannya. Ini yang kita carikan ini. Jadi banyak teknologi-teknologi yang kita alternatif yang kita lakukan.
Nah, itu yang menjadi tantangan berat kita. Ya, di samping masalah juga, ya, di samping masalah sumber daya kita terbatas, sarana prasarana kita terbatas, karena masalah pengangkutan sampah ini itu tingkat korosinya tinggi. Mobil itu paling tahan 2 tahun, 3 tahun sudah keropos semua. Sampah itu mengandung karat, ya, mengandung gas. Nah, besi itu mudah keropos. Nah, sehingga biaya pemeliharaan lebih tinggi kalau masalah mobil sampah ini. Maka itu kita ngelihat lah, ya kan, banyak kontainer kita pada keropos, mobil angkutan truk kita pada keropos. Ya nggak sempat nyucinya. Ya pergi pagi ngangkut, ya kan, malam ngangkut lagi yang di pasar-pasar. Kalau tidak malam, kapan subuh ngangkut lagi, jadi nggak sempat lagi dicuci. Iya, iya, iya. Dan itu juga kalau kita lihat pemirsa itu penuh Pak ini. Iya. Untuk mungkin kalau kita lihat ya mobil pengangkut sampah ini pemirsa pasti full itu yang sampah yang terisi. Tadi juga kendala yang dimiliki ya tentunya ini menjadi tanggung jawab besar karena juga untuk merubah mindset tadi ya Pak ya dari masyarakat juga untuk bagaimana ini mengelola sampah, karena kalau dilimpahkan semua ke pemerintah ini tidak akan ada habisnya ya Pak ya kita dalam mengelola masalah sampah ini. Nah, ini saya percaya nih Pak, dari pemerintah kota, pemerintah provinsi tentunya ini punya satu tujuan untuk mengatasi masalah sampah ini. Gimana nih Pak untuk bersinergi tentunya bersama dengan Pemprov dalam menanggulangi masalah sampah sejauh ini? Ya, kita sudah berupaya ya. Kita sudah berupaya saat saya menjabat sebagai Kadis DLH, ini saya mencari ya sumber anggaran, ya minta bantuan peralatan, sarana, baik itu kementerian, ya PU sudah saya jumpai ya. Saya sudah ketemui direktur sanitasi di Kementerian PUPR, ya langsung dengan Pak Direkturnya saya temui, sudah antar proposal. Sudah tuh Kementerian Lingkungan Hidup minta sarana pengolahan sampah. Sudah tuh ke gubernur, udah minta sarana prasarana juga, berupa truk, bawa apa-apa ini, karena ini warga dia juga, begitu kan. Ini tidak ada yang berhasil, Pak. Tidak ada jawaban, karena dari kementerian dia tidak ada lagi menyiapkan berupa alat, baik itu eskavator, baik itu truk, tidak ada lagi. Direktur sanitasi bilangnya, dia lebih fokus kepada pembangunan, pembangunan TPA misalnya, land refill, mereka, ya kan, sanitary landfill misalnya kan. Nah ini silakan buat ke lahan kosong kami bangun, IPLT misalnya. Nah begitu juga ya, kementerian lain ya tidak ada lagi untuk menyiapkan seperti itu. Nah ya, yang harapan satu-satunya sebenarnya pemerintah provinsi. Nah jawaban mereka itu tidak ada. Kami mengajukan proposal, kami tembuskan ke DPRD provinsi, juga tidak ada jawaban. Nah, bertumpu kepada pemerintah kota Bengkulu, sedangkan APBD kita 1 triliun, bagaimana untuk mengatasi seperti ini, sedangkan kita beban kita banyak, ya. Jalan masyarakat masih mau minta juga, ya. Listrik mau minta juga, ya, penerangan LPJU semua warga harus dapat penerangan semuanya. Nah, sehingga kalau semuanya kita kerjakan dengan anggaran terbatas, ya, tidak maksimal. Nah, jadi ada fokus pemerintah itu. Fokusnya apa? Ya, pertama kali fokusnya jalan, fokusnya LPJU. Nah, itu pusatnya bidang pendidikan, bidang kesehatan. Tapi semuanya itu ya anggarannya nggak memungkinkan. Nah, itulah yang sebenarnya perlu kita sinergikan. Di mana ketidakmampuan daerah yang kosong, di situ pemerintah provinsi seharusnya bisa masuk. Iya, karena ini kalau dilimpahkan ke satu pihak tidak akan berjalan maksimal ya. Tidak berjalan maksimal ya, motongnya dibagi uang segitulah dipotong ya. Ibarat kata kalau kita punya kue segitu ya, sepiring, anak kita banyak ya, kita belah-belah ya, kita bagi rata. Ya kan, mungkin dia nggak kenyang, nggak menyelesaikan. Yang kecil dia dapat yang kenyang, yang besar dia kurang kenyang, begitu, nggak menyelesaikan masalah. Nah, sekarang pembangunan itu kan diarahkan juga harus fokus. Kemana mau arahkannya dengan uang sedikit tadi? Nah, supaya selesai begitu. Mana yang skala prioritas yang diinginkan oleh masyarakat? Maka itu jalan, mulai dari bayi, orang yang belum lahir, masih dalam kandungan, sampai dia dah tua, itu perlu jalan. Pasti dia memakai jalan. Maka itu Pak, pemerintah kota masih fokus ke jalan, ya.
Nah, itu memerlukan biaya yang besar. Iya. Ya. Belum lagi ini anggaran yang terbatas harus dibagi-bagi lagi ya Pak ya. Nah, di situ sebenarnya sinergitas daripada pemerintah provinsi, pemerintah pusat dengan kabupaten kota itu harus ya saling sulam menyulam lah. Betul. Ya. Karena ini tidak bisa hanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab satu pihak saja ya Pak ya. Tadi karena kalau membicarakan masalah sampah ini, wah ini banyak sekali tadi ya Pak yang perlu PR lebih nih untuk dari pemerintah, masyarakat, dan juga bagaimana kita untuk bisa mengelola masalah sampah ini tadi. Nah, ini dari tadi Pak ya kita belum bahas ya, jadi mungkin pemirsa kita juga ingin tahu dalam mendukung nih Pak program penanganan sampah, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang program penanganan sampah sejauh ini apa aja sih Pak kalau kita boleh tahu? Ya, kita minimal di TPA kita ya, karena itu paling hulunya ya. Itu minimal itu harus punya 2 alat, 2 jenis alat, yaitu ekskavator dan bulldozer. Satu ekskavator itu untuk memindahkan, bulldozer untuk mendorong ya sampah-sampah itu. Itu yang harus yang kita punyakan supaya pembongkaran sampah melalui pengangkutan ini dibuang ke TPA itu lancar. Ketika TPA-nya tidak lancar pembongkarannya, ya kan, ini pengangkutan macet juga. Di mana dia mau bongkar? Kan begitu. Nah, itu yang harus. Kita hanya memiliki ekskavator 1. Nah, sekarang udah 2. Nah, 1 dalam keadaan rusak. Ini sedang dalam kondisi rehab total yang keadaan usia yang lama nih. Yang ini kita sudah beli baru. Nah, bulldozer yang kita belum punya ya. Bulldozer itu yang perlu skalanya. Sudah itu sarana prasarana kita ya berupa truk ya, itu juga harus disiapkan. Kalau dengan luasan ini, luasan kota sebagian luas ya, jumlah produksi sampah kita 450 ton. Nah, juga harus ya jumlah kru. Nah, itu semua sarana prasarana yang ada. Dan terkhusus lagi perlu kita perluasan lahan yang kita pikirkan. Ini sudah kita sampaikan juga program kerja kita ke DPRD supaya mereka mendukung juga bahwa program kita ini yang paling mendesak itu sekali prioritas saja adalah peralatan TPA dan perluasan lahan untuk antisipasi ketika ini penuh. Kalau misalnya beralih pelaksanaannya dari open dumping menjadi sanitary landfill, itu minimal ketika kita sudah beli lahan itu minimal 2 tahun itu tidak bisa kita ganggu dulu. Kita mengajukan dalam keadaan kosong lahan itu ke Kementerian PUPR supaya dibangun. Kalau kita mau beralih ke sanitary landfill. Nah, tetapi kalau misalnya kita beli, langsung kita pakai, tertimbun, ya tidak bisa dibangun. Nah, jadi arahnya ya sesuai dengan arah Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa pengolahan sampah itu sudah harus sanitary landfill. Nah, anggarannya ada di pusat. Minimal syaratnya adalah 5 hektar. Nah, dengan syarat dilampirkan usulan itu kepemilikan lahannya, surat kepemilikan lahannya. Nah, jadi kalau kita artikan begitu, perlu 2-3 tahun. Ini tahan kita beli, ini jangan dipakai dulu, kita ajukan proposalnya supaya ini dibangun. Nah, sehingga kita bisa mengikuti lomba Piala Adipura. Syarat untuk lomba ikut Piala Adipura, itu syaratnya pengolahan sampahnya harus sanitary landfill. Nah, kita tidak bisa ikut karena persyaratannya tidak memenuhi syarat kita. Sebenarnya sarana dan juga prasarana ini sangat menunjang ya Pak dalam pemaksimalan dalam pengelolaan sampah ini sendiri. Nah, ini pemirsa tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara. Tapi Bapak sebelum kita berpamitan nih dengan pemirsa, saya ingin mendengar Pak pesan nih untuk seluruh masyarakat Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya. Harapan kami kepada semua warga masyarakat Kota Bengkulu, ya marilah ya kita bersama-sama bersinergi dalam mengelola sampah, terus sekali adalah sampah rumah tangga. Sampah ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika pemerintah hanya sendiri mengolah sampah rumah tangga, itu tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu kita sama-sama bentuk kerjasamanya apa?
Pertama sekali, jangan membuang sampah sembarangan, terutama sekali di lahan-lahan kosong. Nah, dan kedua, beralihlah ya dengan tidak adanya kontainer. Harapan kami ini sebagai sarana untuk mendewasakan masyarakat, sebagai sarana untuk masyarakat turut berpartisipasi di dalam pengelolaan sampah. Itu bekerja samalah pengangkutannya dengan pihak ketiga. Musyawarahkan dengan pengusaha pengangkut sampah berapa biaya yang perlu dikenakan yang berupa iuran dari rumah ke rumah. Sehingga sampah-sampah itu langsung dibuang ke TPA. Ketika langsung dibuang ke TPA berarti itu selesai. Namanya TPA itu tempat pembuangan akhir. Berarti selesai. Sampah itu tidak ada lagi menimbulkan permasalahan baru. Ketika kita buang ke TPS, ini akan menimbulkan masalah baru. Masyarakat lingkungan seputaran TPS itu tentu tidak nyaman dengan keadaan lingkungan yang sangat kotor dan tidak enak ditengok mata. Dan kedua, ini bukan menyelesaikan masalah, hanya memindahkan masalah, menimbulkan masalah baru. Saya rasa itu yang harapan kita kepada masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Pak Ridwan, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu, terima kasih banyak Bapak sama-sama, sudah berkenan hadir tentunya di tengah kesibukan ya. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi ya Pak di kesempatan selanjutnya. Tadi juga untuk program dari DLHK sendiri dan juga pemerintah kota ini bisa berjalan dengan lancar, apalagi tadi mengenai pengelolaan masalah sampah ya Pak ya. Dan juga itu pemirsa perbincangan saya dengan Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu, Bapak Dr. Andes Ridwan SIPMSI, tadi mengelola mengenai seperti apa program Merdeka Sampah ya. Tentunya tadi dengan masalah penanganan sampah kita harapkan juga masyarakat kita kesadarannya lebih ditingkatkan ya Pak dalam mengelola sampah, sehingga tadi tujuan dan juga harapan dari program Merdeka Sampah ini bisa segera terwujud.